Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dalam Kingdom Family News bersama saya Ilona. Mari dengarkan setiap pengumuman gereja selama sepekan. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami, Welcome Team dapat melayani dan membantu saudara untuk lebih mengenal dan bertanam di gereja ini. Welcome Team dapat ditemui setelah ibadah selesai. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Jangan sampai ketinggalan setiap segmen menarik yang akan menemani kalian melalui radio suara keluarga kerajaan. Radio tayang setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan acara yang menarik yang dapat disaksikan juga melalui siaran live streaming Facebook JKI Keluarga Kerajaan. Next Generation adalah komunitas bagi anak yang terbagi menjadi dua golongan usia. Warrior Kids untuk usia anak 0 hingga 12 tahun, serta Kingdom Generation untuk remaja dan pemuda usia 12 tahun ke atas. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Untuk online service Warrior Kids akan ditayangkan melalui channel YouTube Warrior Kids. Subscribe agar tidak ketinggalan update baru dari kami ya. Memberitahukan untuk ibadah raya spesial Natal Gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pada jam 10 pagi bertempat di gereja. Perjamuan kasih akan diadakan pada ibadah ini. Saudara bisa memilih menu sebagai berikut. Update dana pemasukan pelunasan mixer adalah sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dan juga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Dan kebahagiaan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara senantiasa. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman gereja selama sepekan. Selamat mengikuti Sunday Service hari ini. Sampai jumpa. Kami mengundang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Boleh lambaikan kanan kirinya, katakan kamu hari ini luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus hari ini. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Mari datang kepada Tuhan pagi ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh sukacita, amin. Kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan untuk menaikkan setiap ucapan syukur, pujian, penyembahan kami pagi hari ini di hadapan. Berkenanlah akan setiap doa, pujian kami hari ini Tuhan. Bahkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberikan pewahyuan yang baru. Kiranya Tuhan memberikan hikmat yang baru. Agar apa yang disampaikan oleh beliau kami bisa menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik pagi hari ini melalui setiap pujian penyembahan kami. Diberkatilah Engkau dengan setiap apa yang kami berikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan sama-sama, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran Yang menyelamatkanku. yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup bagimu Tuhan Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Sembah Yesus dan masyurkan, agungkan nama Yesus. Oh, syukur bagimu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Yesus hari ini. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Oh, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Pagi ini kami sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami lalui semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Kami bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa menit ke depan kita ucapkan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan sampai telinga kita mendengar apa yang kita sampaikan hari ini kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Hari ini saya bisa berdiri semuanya karena anugerah Tuhan. Katakan kepada Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita, buka mata kita masing-masing. Coba lihat diri kita masing-masing. Semua yang ada dalam diri kita semuanya karena anugerah Tuhan ya. Semuanya sehat, puji Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita berdiri di sini menyembah Tuhan. Jangan hanya sekadar berdiri saja, tetapi naikkan ucapan syukur kita dengan sungguh-sungguh. Yang suara kita masih ada tetap sampai hari ini, sampaikan suara itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Semuanya ungkapkan terima kasih Tuhan. Katakan 1, 2, 3, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi bangsaku. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi gerejaku. Terima kasih Tuhan Yesus penyertaan-Mu buat usahaku, segala aspek kehidupanku. Semuanya karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ini akan setiap hati kami Tuhan. Kami berkata bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dalam setiap pujian penyembahan kami hari ini. Dipermuliakanlah Tuhan, ditinggikan Tuhan hari ini. Dalam segala apapun yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang terdahsyat dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, saya percaya bahwa setiap kita pada pagi hari ini siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita
pribadi kita, gereja kita, untuk kota dan bangsa. Terkhususnya dalam Salatiga. Kenapa Salatiga? Karena gereja ini berdomisili di Salatiga. Kalau Bapak Ibu Saudara ada berdomisili di tempat lain sekitar Salatiga, mari kita imajinasikan, kita pikirkan, kita bayangkan bahwa kota yang dimaksud adalah kota di mana kita tinggal. Katakan amin. Dan bangsa tentunya adalah bangsa Indonesia. Bertepatan dengan hari ini, tema kita adalah dampak bagi kota dan bangsa. Kemarin kita sebenarnya sudah praktek ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengamati, mengikuti pergerakan gereja ini, kegiatan proyek gereja ini, kita tentu tahu bahkan di antara kita banyak yang terlibat langsung maupun menjadi orang yang ikut meramaikan, menyaksikan gitu ya. Seberapa banyak yang terlibat dalam parade Natal Salatiga yang kemarin dikerjakan dari pagi sampai mungkin siang ya. Boleh melambaikan tangan yang terlibat langsung. Nah, menjadi bagian di dalamnya. Kita berikan tepuk tangan buat setiap kita, luar biasa sekali ya. Oke, yang belum bisa terlibat langsung tapi ikut meramaikan, menyaksikan, boleh lambaikan tangan? Ada ya? Ada. Kemarin saya ketika iring-iringan kontingen JKI Keluarga Kerajaan berjalan tuh ada jemaat-jemaat yang menyaksikan, ikut meramaikan dari tepi jalan dan ikut menyemangati. Jadi itu luar biasa. Dan juga ada yang belum diberikan kesempatan baik untuk terlibat langsung ataupun meramaikan, menyaksikan, jangan berkecil hati. Karena masih banyak kesempatan yang terbuka di tahun depan untuk kita menjadi dampak hebat bagi kota Salatiga dan juga bagi bangsa Indonesia. Amin. Kalau saya melihat parade yang kemarin kita kerjakan bersama-sama itu menunjukkan bagaimana kita sadar atau tidak sadar kita itu punya rasa cinta, rasa kasih mengasihi kota ini. Tahu kan Bapak Ibu Saudara bahwa kasih itu selalu menggerakkan. Kasih itu menggerakkan seorang untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk sesuatu atau pribadi atau seorang yang dikasihi. Sadar atau tidak sadar, bagaimanapun caranya Bapak Ibu Saudara kemarin terlibat langsung di acara parade Natal Kota Salatiga, itu adalah bentuk ketika Anda merespon, iya, saya terlibat, saya mau ambil bagian di dalamnya. Itu adalah bentuk kasih kita kepada kota kita, bahkan bagi bangsa Indonesia. Setuju dengan saya? Karena kasih itu menggerakkan. Ketika Bapak Ibu berkata, iya, saya mengerjakan, saya mau terlibat di dalamnya dalam barisan 1 sampai terakhir. Kemarin kalau boleh kita review sedikit bahwa barisan kita ada barisan yang cukup panjang. Kira-kira kalau di daftar yang ada itu ada 175 orang yang terlibat di dalamnya. Tapi tidak tahu ya kemarin presensinya bagaimana. Karena saya lihat beberapa ada yang kemudian tidak bisa hadir karena 1 dan 2. Ada barisan pertama, di depan ada pemegang identitas gereja, kemudian di belakangnya ada membawa bendera merah putih, ada yang membawa Garuda Pancasila, kemudian di belakangnya lagi ada peniup sofa atau sangkakala, ada mobil hias di situ, ada Adam dan Hawa, kemudian di belakangnya lagi ada penari-penari yang menari dengan indah, ada pembawa bendera flag ya, flagger yang menari juga dengan luar biasa, kemudian di belakangnya lagi ada warna hitam. Itu warna hitam itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mapping apa dosa-dosa apa yang ada di Salatiga, dan waktu kita berjalan sebenarnya kita sudah mengurangi apa yang terjadi di kota ini. Di belakangnya karena ada dosa, ada perlu Tuhan Yesus Kristus yang menebus setiap dosa itu, menghapuskan segala kejahatan dan kesalahan itu. Di belakangnya adalah barisan warna merah yang menunjukkan di situ Kristus hadir untuk menjadi penebus. Kemudian di belakangnya ketika Yesus Kristus hadir, orang merespon warna hijau berbicara
Jadi luar biasa sekali. Barisan kemarin itu adalah barisan yang sangat kompleks dan lengkap. Tapi terlihat di situ bahwa kita itu punya cinta akan kota kita selamatkan. Buktinya ada orang-orang yang merelakan waktunya, merelakan tenaganya, merelakan uangnya. Banyak yang mengeluarkan uang sendiri, betul Bapak Ibu ya? Membeli seragam anak-anak. Saya lihat itu mereka nabung untuk membeli seragam. Ibu-ibu membuat pom-pom, ya ada yang meminjamkan baju adat. Semuanya bergerak dengan bagiannya masing-masing dan semuanya luar biasa. Ini mencerminkan bahwa sebenarnya kita sudah praktek untuk kita berdampak bagi orang. Tapi hari ini kita bersama-sama akan belajar lebih lagi. Apakah hanya sekedar kita tampil seperti kemarin atau ada hal-hal lain yang perlu kita kerjakan? Kita akan baca sebuah ayat yang akan menjadi ayat kita pada minggu ini. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kalau di sini cukup jelas bisa dibaca, Bapak Ibu yang kurang jelas bisa baca dari Alkitabnya masing-masing. Yeremia 29 ayat 7 berkata, mari baca 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya akan membagikan satu ayat yang sama tapi dalam terjemahan yang berbeda, yang lebih mudah dimengerti. Yeremia 29 ayat 7 diterjemahkan menjadi bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepada Tuhan untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Katakan amin. Kalau kita baca secara lengkap perikop Yeremia
kemudian itu ada satu yang ada di tanah pembuangan. Allah tidak mau mereka hanya diam, berputus asa, meratapi penderitaan sebagai orang terjajah, tetapi sebaliknya umat Tuhan itu disuruh bekerja di dalamnya, bekerja keras, mencari dan mengejar. Karena kalau kita belajar bahasa dari kata mengusahakan itu artinya mencari dan mengejar. Mencari dan mengejar itu artinya betul-betul suatu usaha yang dikerjakan dengan keras. Bukan hanya sekedar usaha-usahaan, tapi dilakukan dengan hati, bahkan dilakukan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu dipikirkan betul-betul. Dan bukan hanya sekedar dipikirkan, tapi mencari solusi yang terbaik. Apa yang harus aku kerjakan di tanah pembuangan dengan situasi yang tidak enak, tapi aku harus lakukan apa? Bahkan harus menciptakan sesuatu yang baru, harus mengerjakan sesuatu yang baru. Itu yang dimaksud dengan mengusahakan di situ. Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar, dipikirkan, dibuat strateginya, dicari solusinya, dikerjakan, bahkan menemukan inovasi, menemukan sesuatu yang baru yang bisa dikerjakan. Sesederhana apapun yang kita pikirkan itu kita kerjakan, itu bisa berdampak besar bagi kota dan bangsa kita. Kenapa mereka disuruh mengerjakan dan berdoa bagi kota? Karena Allah ingin mempersiapkan kehidupan umatnya menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Ketika mereka dibuang di Babel, itu adalah masa di mana mereka diuji, ditempa, apakah mereka tetap didapati bisa berkualitas, karena ada kehidupan yang nantinya akan mereka lewati. Dan ketika mereka kerjakan bagian mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dan mereka mengerjakannya, maka mereka pasti akan menemukan yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi di mana manusia mengalami sesuatu yang makmur, yang sehat, yang damai. Ini semua orang pasti mau, betul Bapak Ibu Saudara? Semua pasti mau makmur dalam kondisi yang kita berkecukupan, bahkan berlimpah-limpah, tidak berkekurangan, semuanya sehat, dalam kondisi yang damai, tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, tidak sakit penyakit. Itu adalah kondisi-kondisi yang betul-betul kita rindukan dan kita harapkan. Tapi itu dimulai dari usaha dan berdoa, bekerja dan berdoa.
dalam memajukan kota. Ketika usaha pekerjaan kita maju, perekonomian Salatiga menjadi maju. Amin. Apakah itu bisa meningkatkan kesejahteraan kita? Pasti bisa. Ketika kita berprestasi di sekolah, di kuliah kita, itu bisa mengangkat sekolah kita. Sekolah kita diangkat, kota kita juga diangkat. Indonesia bisa diangkat karena ada mahasiswa, ada pelajar-pelajar yang berprestasi. Jadi kalau kita mau turut ambil bagian dari kota, tidak semua orang terpanggil menjadi orang-orang yang masuk dalam pemerintah. Tidak semua orang dipanggil menjadi Pak Wali Kota. Tidak semua orang dipanggil menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi semua orang dipanggil untuk bekerja, ambil bagian dalam memajukan kota di mana kita tinggal. Melalui setiap potensi kemampuan yang kita punya. Apapun itu. Di sini ada 3 gambar. Ini Bapak Ibu juga sudah tahu, ada 3 orang Indonesia yang mereka adalah anak Tuhan, dan mereka ini adalah orang-orang yang ada di Indonesia yang berperan aktif ambil bagian untuk kesejahteraan kota bahkan bangsa. Yang pertama adalah pemain bulu tangkis, walaupun sekarang sudah tidak jadi nomor 1 dunia, pasangan ganda putra terbaik. Waktu itu sempat menjadi pasangan ganda putra terbaik di dunia, nomor 1 ya, itu ranking BWF itu nomor 1 dunia. Tapi sekarang tidak nomor 1 karena sempat cedera dan beberapa kompetisi tidak mengikuti. Namanya Marcus Bernardo Gideon. Bapak Ibu yang mengikuti olahraga ini pasti mengerti dan tahu akan Marcus ini. Dia ada di cabang bulu tangkis. Kemudian yang kedua ini adalah Diana Putri, seorang desainer, tukang jahit, tukang gambar desain. Di sini banyak penjahit yang ibu-ibu yang bisa jahit. Karena keahliannya, karena kemampuannya, dia bisa mengangkat Indonesia di mata dunia. Menjadi desainer yang baju-bajunya dipakai dalam fashion week dunia. Diana Putri. Kemudian yang terakhir ada Joe Taslim. Betul Bapak Ibu? Yang gemar nonton film pasti tahu. Ini adalah orang Indonesia yang sudah masuk ke Hollywood, membintangi beberapa film, Star Trek, gimana itu ngomongnya? Fast and Furious. Ini adalah orang Indonesia yang karena kemampuannya, karena kepiawaiannya, karena kemampuan di bidangnya, dia di bidang acting, dia di bidang bela diri, kemudian mengangkat kota bahkan bangsa Indonesia ke kancah internasional menjadi
sebelah mata. Dan dunia fashion. Ini walaupun fashion dunia dikuasai oleh negara-negara tertentu. Sekarang Indonesia udah punya desainer-desainer yang dimulai dari menjahit di rumahnya menjadi desainer internasional. Itu tersyukur dengan kemampuannya. Seringkali kita bertanya apa yang bisa melakukan apa. Sekarang saya tanyakan kembali kepada diri kita, potensi apa yang sedang kita hari-hari ini miliki, kembangkan. Itu yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk kita memberkati kota ini, berdampak bagi kota ini, bahkan bangsa Indonesia. Katakan amin. Tidak usah terlalu jauh mencari-cari. Seringkali kita ini terlalu sering mencari-cari yang tidak ada. Padahal semua yang kita miliki, potensi ada dalam diri kita, itu bisa dipakai Tuhan untuk kita bisa menjadi dampak yang hebat. Kalau kita bisa masak, masakan kita bisa menjadi masakan yang dinikmati banyak orang, terkenal enak, semua banyak orang yang datang dari luar kota, turis-turis datang, maka itu juga akan bisa mengangkat perekonomian kota Salatiga. Nama Salatiga akan banyak dikenal orang oleh orang-orang yang tahu mengerjakan potensinya, tahu mengerjakan bagian yang dia miliki, yang ada di tangannya, dikerjakan. Itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, berinovasi, dan selalu ingin melakukan yang terbaik. Pasti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh banyak orang. Itu mendatangkan dampak yang besar. Kita tidak pernah tahu. Oleh karena doa-doa kita, kota Salatiga mendapatkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena doa-doa kita, Salatiga bisa bangkit perekonomiannya. Karena doa-doa kita, Salatiga dilalukan dari sakit penyakit yang membahayakan. Karena doa-doa kita tidak pernah tahu, doa yang mungkin sekalipun kita naikkan, rasanya biasa-biasa saja. Tapi ketika doa itu kita tabur dengan setia, kita berdoa dan berdoa. Karena memang itu yang disuruh Tuhan dalam hidup kita. Salah satu upaya untuk kita ambil bagian dalam mensejahterakan kota dan bangsa adalah berdoa. Bapak Ibu yang mengikuti Salatiga Christmas Spirit kemarin tahu bahwa kemarin ada salah satu doa deklarasi doa yang diperdengarkan di kota Salatiga. Dan kita imani bersama-sama itu akan terjadi bagi kota ini. Katakan amin. Bahkan doa yang ditabur kemarin itu adalah doa di mana ketika itu terjadi di Salatiga, maka Salatiga akan bisa menjadi dampak besar bagi Indonesia. Mungkin sepertinya doa yang biasa, dengan kata-kata yang sederhana. Tapi percayai bahwa di dalam doa itu ada kuasa yang hebat, yang luar biasa, yang mampu mengubahkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dengan bekerja dan berdoa kita menyatakan, sebenarnya kita sedang menyatakan bahwa Tuhan yang kita percaya juga berkuasa di sini, di tempat kita berada, di tempat kita berdomisili, tempat kita bekerja, tempat kita sedang melakukan aktivitas kita. Dan dia menyatakan kuasanya melalui keterlibatan kita dalam bekerja dan ketika kita berdoa. Kita seringkali mendengar ora et labora, bekerja dan berdoa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, jangan hanya bekerja, jangan hanya usaha, tapi disertai dengan doa, maka Tuhan akan memberkati. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, jangan hanya berdoa saja tanpa usaha. Artinya usaha dan berdoa akan menjadi dua hal yang akan kita kerjakan bersama-sama untuk kita bisa mensejahterakan kota. Apa yang sebenarnya hari-hari ingin kita raih dalam hidup kita? Cita-cita kita, pengharapan kita
ketika kita usahakan, ketika kita doakan, cita-cita pengharapan kita, hal yang baik yang kita mau kerjakan, yang akan kita lakukan, menjadi maksimal dalam hidup kita, itu bisa berdampak bagi kota kita, kota Salatiga, bahkan berdampak bagi bangsa Indonesia. Beberapa menit ke depan, saya mau ngajak kita melakukan bagian yang kedua, yaitu berdoa. Apakah kita siap? Boleh saya undang kita berdiri bersama-sama? Saya akan mengajak kita akan langsung praktek firman Tuhan hari ini. Bagian yang pertama adalah bekerja, Bapak Ibu. Bagian yang pertama bekerja akan kita lakukan ketika kita nanti di luar sana. Tapi bagian yang kedua akan kita praktekkan sekarang di tempat ini. Setuju dengan saya? Tabur doa-doa untuk kota kita. Kota Salatiga. Kalau Bapak Ibu berdomisili di Kabupaten Semarang, doakan Kabupaten Semarang tempat kita ada. Kalau kita berdomisili di Salatiga, hari ini melalui doa kita bayangkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib bisa terjadi atas kota kita. Apa yang kita sudah tabur kemarin, apa yang sudah kita lakukan kemarin itu bisa berdampak kekal bagi kota Salatiga. Setuju dengan saya? Beberapa menit ke depan kita hanya fokus untuk kita menabur doa bagi kota Salatiga. Saya berdoa sih kita tidak ada semuanya yang diam saja. Tapi mulut kita akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengucapkan kata-kata berkat. Mengucapkan kata-kata baik. Mengucapkan kata-kata indah. Mengucapkan kata-kata iman. Mengucapkan kata-kata profetik. Kenabian. Sehingga apa yang akan terjadi Salatiga? Itu terjadi karena ada pribadi-pribadi yang mengucapkan doa. Mari mulai kita mengangkat hati kita berdoa kepada Tuhan. Kirabasheka hamana hasnuha tabasheka. Ika shokohora patakaya kukika pasyanekaba. Ina marata shundiki piharapata kinika pusyeta baba. Ina mata karapata shinika rapata kaya rapala bala bala baya sheka pata kaya dan baba. Ina marapata ya shike pekata karapata karobo ya nishiniki pata kara. Mari mulai berdoa dengan bahasa kita masing-masing. Ucapkan kata-kata berkat untuk Salatiga di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun atas Salatiga Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Sheka baba, ina marabala baya shiki kata karabata. Dengan suaramu mulai tabur doa atas kota ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kira bataka rasika. Dalam nama Yesus. Mungkin secara fisik kita tidak bisa bergandengan tangan kesempatan pagi hari ini. Tapi pastikan kita bersepakat bersatu hati untuk berdoa bagi kota Salatiga.
dan bagi bangsa Indonesia. Kalau tadi kita sudah berdoa buat kota, sekarang kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia. Mulai kita akan suarakan suara kita. Jangan hanya berdiam diri saja, karena setiap taburan doa-doa kita itu akan mengubahkan alam roh dan kita akan memenangkannya di alam nyata. Dalam nama Yesus, bangsa Indonesia menjadi milik Tuhan dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan. Indonesia, bangsa Indonesia menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, baik-baik kami. Amin. Kita berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tabur doa, taburkan doa kita. Tabur sebanyak-banyaknya, tabur sebanyak-banyaknya. Penuhi hidup kita dengan kita menabur doa-doa kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan. Kami terlalu percaya. Kami terlalu percaya. Kami terlalu percaya bahwa Engkau Yesus yang mendengarkan setiap taburan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini akan terjadi kebangkitan di tengah-tengah keluarga kerajaan. Di pribadi-pribadi yang suka berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Suka berdoa. Mulut kami akan menyuarakan setiap doa-doa kami. Taburan-taburan doa. Dia akan berhenti dalam lidah bibir kami. Ada kegerakan, kegairahan yang hebat. Yang membuat mulut kami tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Dalam nama Yesus. Kami berkati kota kami, kota Salatiga dan sekitarnya. Berkat-Mu turun menjadi milik kepunyaan Allah, tempat kediaman Allah. Ketika Engkau bertahta atas kota kami, atas bangsa kami, maka Tuhan kami percaya tidak ada kejahatan yang mampu merajalela atas kota dan bangsa kami. Tidak ada kejahatan yang akan tahan, penjara-penjara akan tutup dalam nama Yesus. Karena orang-orang begitu takut akan Tuhan. Karena tempat ini akan menjadi tempat kediaman Tuhan. Kota Salatiga menjadi tempat kediaman Tuhan. Indonesia akan menjadi tempat keintiman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan Tuhan hari ini. Kami perkatakan setiap pemerintahan, orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang akan memerintah dengan takut akan Tuhan. Bersih dan transparan. Mereka adalah orang yang mendengarkan aspirasi rakyat. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, politik, golongan dalam nama Yesus. Tapi untuk kepentingan orang banyak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Untuk setiap kerinduan kami. Untuk jadi dampak nyata bagi kota dan bangsa. Melalui setiap potensi, setiap kemampuan, setiap talenta yang sudah Tuhan berkatkan dalam diri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini kami disadarkan, kami diingatkan, kami dibangunkan bahwa kami punya potensi. Kami tahu siapa kami di dalam Tuhan. Kami bisa mengerjakannya, kami bisa mengembangkannya. Sampai kami tahu Tuhan ketika kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ada doa yang mengurapinya. Semua yang kami kerjakan menghasilkan sesuatu yang baik. Mensejahterakan diri kami. Membuat kami makmur. Tapi juga bisa mengangkat kesejahteraan kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan dan kita katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kita untuk setiap taburan-taburan yang sudah kita kerjakan pagi hari ini. Untuk setiap
taburan-taburan yang sudah kita kerjakan, itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan komitmen setiap kami Tuhan, untuk kami mulai berikhtiar, berpikir dalam, memikirkan apa yang harus kami lakukan buat hidup kami, yang mana itu bisa berdampak bagi kota kami, kota Salatiga bangsa Indonesia. Tidak ada di antara kami yang berdiam diri, tapi dampak kami nyata karena kami bekerja, karena kami berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bangkitkan komitmen dan kerinduan kami untuk kami jadi dampak pengaruh yang hebat. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman dengan sederhana. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan menolong setiap kami memahaminya. Sampai kami menangkap secara utuh. Dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui setiap apa yang kami lakukan. Aktivitas kami sehari-hari. Tuhan akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati kami semua. Diberkati keluarga kerajaan dimanapun kami berada. Tuntunan kasih setia Tuhan yang akan membuat kami mengalami berkat kesejahteraan, kemakmuran, dan kami akan menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Boleh beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari beritahu orang di kanan kiri kita masing-masing, baik yang duduk di atas maupun di bawah. Oke, makmur, sehat, damai. Beritahu orang di kanan kirimu. Yang mau mengalami kemakmuran lambaikan tangan. Yang mau tetap sehat, awet muda lambaikan tangan. Wow, semuanya yang mau ngalami damai sejahtera atas kota ini lambaikan tangan. Itulah yang disebut sejahtera, ya. Dan kiranya kebenaran firman yang sudah kita dengar yang disampaikan Ibu Pendeta Priska Anita memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita mau menyambut dua saudara baru pertama kali hadir. Ada dua bapak, Bapak Obed dan Bapak Indra. Dimanapun Anda duduk boleh berdiri di tempat karena kami ingin menyambut Anda. Kita beri tepuk tangan untuk dua bapak yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selepas dari ibadah nanti akan disambut oleh Ibu Lisa untuk mengenalkan tentang gereja ini. Oke, Tuhan memberkati. Kita juga berbahagia karena lahir seorang putra dari keluarga muda, Bapak Mursid dan Ibu Lisda yang lahir tepat hari Selasa 13 Desember 2022. Cucu dari Ibu Istanti, ya, dengan nama Jehian Otniel Gil Gibraham. Wow, luar biasa ya. Itu kita sambut, kita beri tepuk tangan, berbahagia. Orang tuanya apakah ada di sini? Tidak ada di tempat ya. Oke, baik, itu yang kita bisa berikan. Sekarang sebagai rasa terima kasih karena 170 orang terlibat dalam pelayanan Salatiga Christmas Spirits. Bolehkah Anda semuanya dari gereja anak
anak-anak yang paling kecil bahkan usia baru 5 tahun sudah terlibat dalam Salatiga Christmas Spirits ya. Dan sampai kepada ini kalau lihat daftarnya luar biasa, tadi Ibu Pendeta Priska sudah menyinggung, barisan dengan barisan, dan kita bersyukur 170 orang terlibat langsung dalam Salatiga Christmas Spirits. Bolehkah Anda berdiri yang terlibat? Dan sekali lagi Bapak dan Ibu Gembala, silakan berdiri di tempat Anda masing-masing yang sudah terlibat. Yang dengan pikiran, tenaga, waktu, berlatih, dan semua hal yang dikerjakan. Ya, boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Dan mari kita berikan aplaus buat mereka semuanya. Terima kasih banyak, terima kasih Bapak dan Ibu Gembala, bangga dengan Anda semuanya. Tuhan memberkati, silakan duduk. Natal di gereja kita akan berlangsung minggu depan. Ngomong ke kanan kirinya, minggu depan Natalan. Puji Tuhan. Dan Natal tahun ini hanya akan dikerjakan sekali dan itu tepat jam 10 pagi. Bersamaan dengan ibadah Natal dan sekaligus perayaan Natal. Dan seperti disampaikan, karena alokasi dana Natal tahun ini dialokasikan dalam kesepakatan untuk melunasi kebutuhan mixer gereja kita, sehingga tahun ini kalau bisa kita semuanya gereja ini lepas bebas dari utang, maka yang terjadi adalah seperti ini. Oh ya, ini dana pemasukan pelunasan mixer sampai pagi ini 24.350.000. Ya, ini masih minggu lalu. Pagi ini sudah diinformasikan oleh bendahara 24.350.000 rupiah. Masih dibutuhkan dana 199.650.000 rupiah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah siap, boleh langsung masukkan di kotak persembahan yang ada. Dan dari dana secara khusus persembahan Natal 2022 yang dialokasikan untuk pelunasan mixer boleh dimasukkan di kotak persembahan yang disediakan. Dan untuk Natal, terima kasih untuk telur bacem, bakmi, sambal dan kerupuk yang sudah terpenuhi. Tepuk tangan buat semua kita, ya. Ini dari Ibu Pipin menyampaikan masih dibutuhkan ayam goreng 22 kilo. 22 kilo lagi dibutuhkan ayam goreng. Yang kedua, capcay untuk 300 pack. Sampai hari ini belum pecah telur. Ya, dan senang kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan ingin ambil bagian langsung menghubungi Ibu Pipin, sehingga minggu depan selesai ibadah kita akan ada perjamuan kasih bersama-sama dengan makanan-makanan yang sudah Bapak Ibu bawa, Saudara bawa untuk momen Natal 2022. Lalu terakhir untuk hari ini yang perlu disampaikan, menjelang akhir tahun, bahwa Arimatea, Ibu Wahyu masih menunggu di antara Bapak Ibu Saudara yang belum membayarkan iuran kesepakatan dari Kas Arimatea di tahun 2022. Dapat menghubungi Ibu Wahyu selesai ibadah yang ada. Tuhan memberkati untuk kita semuanya, dan sebelum kita akan tutup dengan doa, lalu kita akan terima doa berkat. Hari ini juga kita akan mendoakan, selain persembahan Natal dan persembahan kita, mari kita siapkan, kita angkat di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita akan doakan untuk hal ini.
Oke, nanti Bapak Gembala akan mendoakan kita semuanya. Hari ini juga kita akan mendoakan keluarga Bapak Pendeta Albert Lopati. Karena sebentar siang mereka sekeluarga setelah kurang lebih dari 3 tahun tidak pulang ke kampung halaman di Maluku, di Ambon. Oke, mereka sekeluarga pamit dengan Bapak Ibu Gembala jauh-jauh hari dan kami mengizinkan sebentar siang mereka akan balik untuk berangkat ke Ambon, ya. Dan selama Natal, tahun baru tidak bersama dengan kita di tempat ini, tapi bersama dengan keluarga mereka di Ambon, di Maluku. Ya, kita akan doakan Tuhan menyertai. Bahkan kembali ke Salatiga awal Januari untuk bergabung bersama-sama dengan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk kota kita Salatiga dan Kabupaten Semarang. Karena rupanya jemaat yang ada bukan hanya tinggal di kota Salatiga tapi juga di Kabupaten Semarang, ya. Dan kita berdampak untuk bangsa negara Indonesia. Mari kita berdiri bersama-sama. Oke, Bapak Gembala akan doakan sekaligus persembahan dan juga dana Natal, ya. Persembahan Natal 2022. Oke. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari angkat di hadapan Tuhan bersama-sama persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Gembala langsung akan mendoakan dan juga persembahan Natal. Mari kita berdoa, kita angkat yang memberikan lewat amplop, bisa lewat mesin EDC, transfer dan semuanya. Kami berterima kasih dalam ibadah hari ini kami sudah mendengar akan arahan firman-Mu supaya kami cinta akan kota dan bangsa negara kami dengan berdoa, mengusahakan, berkarya. Dan kami percaya itu semua adalah kehendak Tuhan buat hidup kami. Sekarang kami juga siap mempersembahkan persembahan untuk hari ini. Kami menabur benih yang unggul dan di tanah yang subur. Dan kami percaya akan menuai berlipat kali ganda. Mengembalikan 1/10 dari setiap berkat yang kami terima dalam ketaatan dan ketepatan. Maka Tuhan akan membuat kehidupan kami bahagia, menerima berkat secara berlimpah, dan kami jadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mempersembahkan persembahan Natal untuk tanggal 25 Desember hari Minggu jam 10 pagi. Minggu depan kami akan ibadah Natal sekaligus perayaan bersama. Kami ingin membangun kekeluargaan dalam memperingati kelahiran Tuhan dalam sukacita, damai, sejahtera. Dan kami percaya setiap pribadi akan diberikan hati yang kaya dalam kemurahan. Semua akan ambil bagian sesuai dengan kerelaan hatinya. Sebab barang siapa menabur banyak, ia akan menuai banyak. Terima kasih, kami mengucap syukur dan mempersembahkan semua ini dengan hati yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Terima kasih buat kehadiran semua Bapak Ibu, pelayanan dari semua kita. Ya, jangan lupa minggu depan tanggal 25 jam 10 pagi kita ada Natal bersama. Setelah itu kita akan ada perjamuan kasih dan menikmati kekeluargaan yang indah di dalam Tuhan. Dan saya percaya semua akan mendapati bahwa Natal ini akan Natal yang berbeda. Katakan amin. Karena kita sudah 2 tahun tidak bisa Natal bersama dalam perayaan yang luar biasa. Ya,
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita sekali lagi memberkati kota kita. Terima kasih karena kami berada di kota di mana Salatiga yang makmur, Salatiga maju, Salatiga diberkati, juga sampai Jawa Tengah, Indonesia. Sehingga di mana kami ada ini, kami akan terus berusaha mensejahterakan kota bangsa kami. Supaya hidup kami juga sejahtera, hidup kami jadi berkat, bahkan memberkati banyak bangsa-bangsa yang lain. Bersyukur Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, dan juga Tuhan memberkati ulang tahun kelahiran mereka, ulang tahun pernikahan mereka, dan semuanya mereka akan mendapatkan kehidupan juga yang sejahtera, makmur, bahagia di dalam Tuhan. Kami berterima kasih dan Kau terus menolong kami, memberikan kami perlindungan supaya kami tidak akan kena terserang penyakit apapun, bahkan semua termasuk COVID sudah berhenti dalam nama Yesus. Tidak lagi pandemi tapi hanya endemi saja. Itu hanya seperti biasa sakit yang ringan dan itu pun tidak akan menjangkiti semua kami. Kami sehat dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami sudah selesai untuk tes, untuk ujian, yang kuliah juga. Sebentar kami akan libur dan semuanya akan menikmati bersama dengan keluarga. Dengan hal-hal yang mungkin nampak sederhana, tetapi itu membahagiakan semua kami. Berkati yang sudah ambil bagian dalam pelayanan apapun hari ini, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah hadir dan persiapkan untuk sepanjang minggu ini. Berkati mereka yang telah sedia untuk berambil bagian buat perjamuan kasih pada hari Natal. Juga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kami diberi semua sehat sehingga pada kesempatan itu tidak ada yang tidak bisa hadir. Semuanya akan beramai-ramai bondong-bondong untuk ibadah dan perayaan Natal. Diberikan cuaca cerah seperti hari ini, tidak hujan, sehingga waktu kami mengadakan perayaan Natal benar-benar menikmati kebersamaan yang luar biasa. Kami bersyukur dan terus kami terima akan anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus terus ada menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang di atas silahkan, Tuhan Yesus memberkati. Yang di sebelah kanan saya 2 baris, dari sini keluarnya ya Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan.